Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai feature guide yang call handling feature dan system configuration and administration feature. Dalam call handling feature, di situ terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, IP proprietary telephone atau IPPT, kemudian CTI, kemudian PC phone atau PC console, dan selanjutnya ada cellular phone feature summary. IP proprietary telephone atau IPPT feature. Description: PBX ini mendukung sambungan IP proprietary telephone atau IPPT yang fungsinya hampir sama ke PTS normal. Namun mereka terhubung ke PBX melalui Local Area Network atau LAN serta mengirim dan menerima panggilan menggunakan Internet Protocol atau IP. IPPT memiliki dua port Ethernet untuk koneksi, yaitu primer dan sekunder. Port tersebut terhubung ke PBX melalui jaringan hub atau perangkat pemisah lainnya, dan dapat menghubungkan PC ke port Ethernet sekunder. Di sini ada contoh koneksinya. Di situ terdapat main office sama branch office. Di main office ada PBX yang di dalamnya terdapat IPX, kemudian terhubung melalui private IP network dan terhubung ke IPPT, kemudian kedua IPPT dan ke PC untuk yang di main office, dan yang di branch office terhubung ke dua IPPT. Di situ terdapat primary Ethernet port dan secondary Ethernet port di IPPT-nya. Conditions: kebutuhan hardware. Kebutuhan hardware-nya yaitu kartu IPX. Pendaftaran IPPT diperlukan melalui pemrograman sistem sebelum IPPT dapat digunakan dengan PBX. IPPT tidak dapat digunakan kecuali nomor ekstensi ditetapkan. Fitur berikut tidak dapat digunakan dengan IPPT. Ada XDP, ada Digital XDP, ada OHCA, ada penggunaan PC phone atau PC console pada PC yang terhubung. Dan yang terakhir ada KX NT265 tidak memiliki port Ethernet sekunder. Di situ ada installation manual reference dan feature guide reference. Selanjutnya ada Computer Telephony Integration atau CTI Features. Description: menyambungkan PC ke DPT atau menyambungkan server CTI ke PBX. Mengizinkan penambahan pengguna untuk bisa menggunakan fitur terbaru dengan menggunakan data yang tersimpan di server CTI atau PC. Fitur yang bisa digunakan melewati CTI tergantung pada aplikasi software yang digunakan CTI yang disambungkan di PC. Ada dua tipe CTI, yaitu First Party Call Control dan Third Party Call Control. Ini adalah contoh koneksi dari First Party Call Control dan Third Party Call Control. Untuk First Party Call Control, PC tersambung ke DPT melalui USB, lalu DPT tersambung ke PBX. Untuk Third Party Call Control, PC tersambung ke CTI server melalui LAN, lalu CTI server tersambung ke PBX melalui LAN atau USB. Di dalam PBX terdapat CTI interface. Condition: software aplikasi CTI harus terinstall di PC yang tersambung. Untuk beberapa fitur membutuhkan KXDDA 6920, KXDDA 0920, KXDDA 3920 SD memory card untuk meningkatkan software ke versi terbaru.
Lalu ada application programming interface atau protokol. Interface lebih lanjut diperlukan untuk first party call control dan third party call control. Sistem operasi PC atau CTI server diperlukan untuk first party call control atau third party call control, tergantung pada CTI server. Detailnya ikuti manual dari software aplikasi CTI. Untuk third party call control tidak bisa dijalankan ketika dua atau lebih CTI server tersambung ke PBX. Lalu ada IP PT call control. PC yang dikonekkan secara langsung ke IP PT tidak bisa digunakan untuk first party call control. IP PT tidak support digunakan oleh PC phone atau PC konsol yang terkonek ke PC. Lalu ada installation manual reference dan programming manual reference. Selanjutnya, PC phone atau PC konsol. Description. Kontrol panggilan pihak pertama CTI dapat dilakukan dengan menghubungkan PC dengan DPT KX T7633 atau KX T7636 yang dilengkapi dengan modul USB KX T7601 melalui port USB dengan menggunakan KX TDA 0350 PC phone atau aplikasi KX TDA 0300 PC konsol CTI. Pengguna dapat menikmati banyak fitur PBX seri KX TDA sambil memanfaatkan keunggulan solusi CTI. Konsol PC memberi pengguna akses ke fitur tingkat administratif tertentu yang tidak tersedia dengan telepon PC. Next. Condition. Persyaratan hardware-nya KX T7633 atau KX T7636 DPT dan modul USB KX T7601. Untuk persyaratan sistem, Microsoft Windows 98 Second Edition 2000 atau XP. Windows Me tidak didukung. Internet Explorer 5.0 atau yang lebih baru. Untuk persyaratan minimum, CPU Intel Pentium 350 MHz, RAM 64 MB, HDD 100 MB ruang yang tersedia saat memasang. Tampilan XGA 1024 x 768. Perangkat periferal, papan suara untuk merekam dan memutar ulang fitur, speaker untuk mendengarkan pesan suara, port USB, drive CD-ROM. Next. Selanjutnya ada installation manual reference dan programming manual reference dan feature guide reference. Next. Cellular phone features. Cellular phone features summary. Description. This PBX provides features to support the use of cellular phones and other outside destination with the PBX. Call can be forwarded from virtual PS to outside destination such as cellular phones, and then answered as if the user was at an extension within the PBX. The following features can be used with cellular phone and other outside extensions. Conditions. Hardware requirement. The KX TDA 6920
KXTDA 0920 or KXTDA 3920 SD memory card for software upgrade to Exchange version. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu System Configuration and Administration Feature. Di sini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama ada System Configuration Hardware, yang kedua ada System Configuration Software, yang ketiga ada System Data Control, dan yang keempat ada Fault Recovery atau diagnostik. Yang pertama yaitu System Configuration Hardware. Extension Port Configuration. Description. Terdapat 3 jenis extension port, yaitu DPT port yang terdiri dari DPT, DSS console, Panasonic, dan PT interface. Selanjutnya ada SLT port, yaitu SLT port, SLT or Panasonic VPS can be connected. Yang selanjutnya ada super hybrid port, DPT, APT, SLT, DSS console, Panasonic VPS atau PT interface yang bisa terkoneksikan. Kemudian selanjutnya ada extra device port atau XDP dari super hybrid port. Ada 2 mode untuk port XDP, yaitu mode paralel dan mode XDP. Untuk mode paralel yaitu DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang sama sehingga bisa bertindak sebagai satu ekstensi. Mereka menggunakan telepon utama atau DPT data ekstensi. Kemudian ada model XDP. DPT dan SLT memiliki nomor ekstensi yang berbeda sehingga bisa bertindak sebagai ekstensi yang berbeda. Untuk menggunakan mode XDP harus mengaktifkan port melalui pemrograman sistem. Yang selanjutnya ada condition, yaitu yang pertama ada deteksi otomatis pada super hybrid port. DPT, SLT, atau PT interface CS yang terhubung ke port super hybrid dapat dideteksi secara otomatis tanpa pemrograman apapun. Yang kedua, ada konsol DSS atau Panasonic VPS juga dapat dihubungkan dengan SLT pada mode XDP. Selanjutnya ada APT dan SLT pada paralel mode. Pada APT dan SLT bisa terhubung ke super hybrid port dan menggunakan paralel mode. Selanjutnya ada XDP digital, yaitu sebuah DPT dapat terhubung dengan DPT lain dan bertindak sebagai ekstensi yang berbeda. Selanjutnya ada mode paralel XDP wireless. PS dapat digunakan dalam mode paralel dengan telepon kabel. Yang terakhir ada DSS console and pirate telephone assignment. Ketika DSS console terhubung, sebuah pirate extension harus ditetapkan melalui sistem pemrograman. Hanya PT yang bisa menjadi paired extension. Selanjutnya yaitu sistem configuration software. Nah, di sini yang pertama ada class of service atau COS. Deskripsinya, setiap ekstensi harus termasuk dalam class of service atau COS. Dengan menetapkan ekstensi tertentu ke COS, maka akan memungkinkan untuk mengontrol pengguna ekstensi atau mengizinkan atau bisa saja menolak akses. Nah, di PPT sudah tertampilkan ada fitur yang dikontrol oleh COS. Di situ ada A sampai X. Conditions. Di sini ada working COS. Pengguna ekstensi dapat menggunakan COS di ekstensi lain dengan COS yang less privilege untuk akses fitur, ekstensi, atau yang biasanya tidak dapat diakses karena COS ekstensi tersebut. Nah, di sampingnya ada programming manual reference, terus ada juga feature wide reference, dan ada user manual reference.
Yang selanjutnya 2.2.2 grup. Deskripsinya yaitu terang grup. Terang adalah terang dapat dikelompokkan ke dalam grup terang tertentu. Misal jenis terang. Satu terang hanya dapat dimiliki oleh satu grup terang pada port atau channel basis. Selanjutnya ada port basis. Di situ ada ELCOT atau LCOT atau DID atau E dan M atau ISDN BRI atau ISDN PRI 23 atau ISDN PRI 30. Selanjutnya ada channel basis yaitu E1 atau T1. Selanjutnya ada extension user group. PBX mendukung extension user group yang masing-masing digunakan untuk membuat grup berikut. Ada grup tenant, yang kedua ada call pick up group, di situ sudah terdapat contohnya, ada 3 call pick up group. Terus ada pegging group, di situ juga ada contohnya, ada 4 pegging group. Selanjutnya ada idle extension hunting group. Jika ekstensi yang dipanggil sibuk atau dalam mode DMG, idle extension hunting mengalihkan panggilan masuk. Idle extension secara otomatis mencari jenis yang telah diprogram sebelumnya. Selanjutnya ada incoming call distribution group. Grup ekstensi yang diarahkan menerima panggilan masuk grup. Setiap incoming call memiliki nomor ekstensi dan nama. Di situ sudah tertera contohnya ada incoming call group distribution yang pertama dan ada incoming call distribution group yang kedua. Selanjutnya ada VM group. Ada 2 jenis VM group yaitu VM atau DTMF group dan yang kedua ada VM atau DPT group. Di kanan juga sudah tertampil contohnya dari keduanya. Selanjutnya ada PS Ring Group. Adalah grup ekstensi yang menerima panggilan masuk yang diarahkan ke grup tersebut. Setiap grup memiliki nomor dan nama ekstensi yang melalui program pemrograman sistem. Satu PS bisa menjadi milik banyak kelompok. Nah, di situ ada PS Ring Group 1 dan ada PS Ring Group 2. Untuk contohnya. Selanjutnya yaitu 2.2.3 ada tenant service. Deskripsinya PBX ini dapat dibagikan dengan tenant tertentu. Yang pertama tenant configuration. 1.1 tenant member. Tenant member terdiri dari kelompok pengguna ekstensi. Satu grup anggota ekstensi hanya bisa menjadi satu tenant member. Untuk yang kedua adalah 1.2 adalah time service. Setiap tenant memiliki timetable, waktu mulai atau berakhir di setiap mode bisa diatur. Kemudian di situ juga ada contohnya tenant 1, tenant 2 yang menggunakan timetable 1 sama timetable 2. Untuk yang kedua ada sistem manajemen. Di situ terdapat tenant operator, ARS mode, music search for music on hold, dan yang terakhir ada sistem speed dialing. Condition. Yang pertama, tenant to tenant call block. Fitur ini dapat dibatasi berdasarkan COS untuk setiap ekstensi atau tidak berdasarkan tenant. Dengan fitur blokir panggilan internal. Yang pertama, ekstensi panggilan atau door phone di penyewa terbatas. Yang kedua, menerima panggilan dan yang berdering di penyewa terbatas. Dan yang ketiga, mengambil panggilan yang ditahan dalam penyewa terbatas. Itu ada contohnya, ada tenant 1, tenant 2, dan tenant 3. Selanjutnya ada contoh pemrogramannya. Untuk penjelasannya, tetapkan setiap ekstensi dalam tenant ke nomor COS tertentu. Setiap tenant harus memiliki nomor COS yang unik. Misal tenant 1, COS 1 dan COS 2, tenant 2, COS 3 dan COS 4, tenant 3, COS 5 dan COS 6. Selanjutnya, blok panggilan tenant to tenant diaktifkan dengan fitur blok panggilan internal. Selanjutnya, grup distribusi panggilan masuk harus dimiliki oleh satu penyewa karena memiliki fitur berikut,
ditetapkan berdasarkan penyewa. Ada musik ditahan saat panggilan menunggu dalam antrian. Dan yang kedua ada tabel waktu yang menentukan tujuan. Yang selanjutnya 2.2.4 yaitu time service description. PBX ini mendukung mode operasi siang, malam, dan istirahat. Pembatasan bisa diatur terpisah. Tujuan panggilan masuk dapat diatur berbeda untuk setiap mode. Ada time service switching mode. Untuk mode siang, istirahat, malam dapat diubah secara otomatis atau manual. Mode pengalihan bisa ditugaskan untuk setiap tenan. Di situ yang tipe otomatis, PBX akan beralih mode sesuai dengan waktu yang telah diprogram sebelumnya. Dan yang tipe manual, ekstensi terprogram berdasarkan COS dapat beralih mode dengan menekan nomor fitur atau menekan tombol time service. Selanjutnya ada timetable. Setiap tenan memiliki timetable yang digunakan untuk mode peralihan otomatis. Waktu mulai dan berakhir setiap mode dapat disetel untuk setiap hari dalam seminggu. Nomor timetable sesuai dengan nomor masing-masing tenan. Nah, di situ ada contoh timetable-nya. Time schedule-nya itu ada Monday sama Tuesday. Untuk yang Monday, day 1 start, lunch start, day 2 start, break 1 start, break 1 end, or day start, dan night start. Untuk yang Tuesday, ada day 1 start, lunch start, day 2 start, break 1 start, break 1 end, atau day start, dan night start. Untuk yang bawahnya itu ada time service image of Monday. Selanjutnya ada feature using time service. Fitur ini dapat diatur di beberapa mode waktu. A. Tujuan dari panggilan terang yang masuk. B. Tujuan dari intercept routing. C. Tabel waktu antrian untuk grup distribusi panggilan masuk. Yang D. Tujuan overflow untuk grup distribusi panggilan masuk. Yang E. Tujuan dari panggilan door phone yang masuk. Yang F. Operator PBX. G. COS untuk TRS atau pembatasan dan untuk akses terang. Kemudian H. Pesan keluar atau OGM untuk pengingat jangka waktu. Dan yang terakhir ada waktu intercept untuk routing intercept. Kemudian ada holiday mode. Holiday mode aktif secara otomatis menggunakan mode pengalihan otomatis. Hingga 24 hari libur dapat disimpan. Dan one time mode dapat dipilih untuk semua hari libur. Dan selanjutnya ada time service button. Yang A ada day or night button, yang B ada day or night or lunch button, yang C ada day or night or break button, yang D ada day or night or lunch or break button. Masing-masing tombol ini digunakan untuk beralih antar mode. Misalnya menekan tombol day or night beralih antara mode siang dan malam. Di situ ada conditionnya. Kemudian time service switching mode. Bisa secara otomatis atau manual button. Flexible button dapat disesuaikan sebagai time service switching mode. Itu bisa secara otomatis atau manual. Selanjutnya operator features. Di sini ada dua operator, yaitu PBX operator dan tenan operator. Operator call, pengguna ekstensi dapat menghubungi operator dengan menekan nomor fitur panggilan operator yang telah diprogram sebelumnya. Tujuan panggilan operator tergantung pada hal-hal berikut. 1. Jika layanan penyewa tidak digunakan, panggilan dialihkan ke operator PBX sesuai dengan mode waktu yang sesuai. 2. Jika layanan penyewa sedang digunakan, panggilan tersebut ditujukan ke operator penyewa ekstensi. Jika operator penyewa tidak ditetapkan, panggilan akan diarahkan ke operator PBX. Dalam hal ini,
Kode waktu penyewa ekstensi saat ini digunakan untuk menentukan operator PBX yang menjadi tujuan panggilan tersebut. Apabila operator penyewa maupun operator PBX tidak ditetapkan, pemanggil akan mendengar nada urutan berulang. Condition. Ekstensi tunggal atau panggilan masuk grup distribusi bisa ditetapkan sebagai tenant operator dan PBX operator. Tenant operators bisa ditetapkan secara individu untuk beberapa penyewa. Lalu ada feature guide reference, user manual reference. Selanjutnya adalah manager features. Ekstensi yang ditetapkan oleh manager diperbolehkan menggunakan fitur spesifik. COS Programming menentukan ekstensi mana yang dapat menggunakan fitur manager. Berikut adalah beberapa fitur dari manager itu. Manager Programming, Manager Password Change, Call Charge Management, Verification Code Personal Identification Number, Remote Pin Clear, Remote Extension Dialog, Dial Tone Transfer, Outgoing Message, Time Service, BGM External, Trunk BC Out Clear, NDSS Monitor Release. Lalu ada condition, ada warning, resiko bahwa panggilan telepon penipuan akan dilakukan jika pihak ketiga menemukan nomor identifikasi pribadi atau PIN, atau kode verifikasi PIN, atau PIN ekstensi dari PBX. Biaya panggilan tersebut akan ditagihkan ke pemilik atau penyewa PBX. Untuk melindungi PBX dari penggunaan penipuan semacam ini, kami sangat menyarankan yang pertama, menjaga kerahasiaan PIN. Yang kedua, memilih PIN acak yang rumit yang tidak dapat ditebak dengan mudah. Yang ketiga, mengganti PIN secara teratur. Kata sandi manajer, satu kata sandi pengelola dapat ditetapkan per PBX. Lalu ada programming manual reference, feature guide reference, user manual reference. Lalu selanjutnya PBX ini dapat diprogram dan diatur menggunakan PC. Ada dua metode pemrograman. Pemrograman di tempat, pemrograman atau diagnosis sistem dapat dilakukan secara lokal dengan menghubungkan PC ke PBX secara langsung. Pemrograman jarak jauh, pemrograman atau diagnosis sistem, dan unggahan data dapat dilakukan dari lokasi yang jauh. Lalu ada beberapa metode menggunakan serial interface, menggunakan USB port, menggunakan LAN interface, menggunakan modem, melewati SLT port, menggunakan ISDN TA interface 64 kbps, melewati ISDN extension line. Lalu 2.3 sistem data control. Ada PC programming. Yang pertama adalah remote programming. Ada 3 metode, yaitu menggunakan modem RMT card, menggunakan external modem bukan RMT card, menggunakan ISDN TA interface 64 kbps, melewati ISDN trunk. Lalu condition. Hanya ada satu sesi program yang bisa berproses pada satu waktu, baik menggunakan PC atau PD. Programmer code dan password untuk sistem programming. Untuk akses sistem program, kode program dan kata sandinya harus diinput. Untuk detailnya, lihat section 2.3.3 password security di petunjuk fitur. Remote programming limitation. Sangat memungkinkan untuk menonaktifkan remote access melewati sistem programming. Lalu ada installation manual reference, programming manual reference, dan feature guide reference. Lalu untuk PT programming, description. Pengguna PT dapat melakukan pemrograman berikut.
Pemrograman pribadi menyesuaikan ekstensi sesuai dengan kebutuhannya. Pemrograman sistem menyesuaikan PBX sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemrograman manager menyesuaikan item tertentu yang sering berubah, manajemen biaya, dan kunci tombol ekstensi jarak jauh. Lalu ada condition. Pemrograman COS menentukan pemrograman apa yang dapat dilakukan. Pemrograman sistem dan pemrograman pribadi. Hanya pemrograman pribadi atau tidak ada pemrograman sama sekali. Ekstensi yang disambungkan ke port ekstensi bernomor paling rendah dapat melakukan pemrograman pribadi dan pemrograman sistem, apapun COS-nya. Ekstensi yang ditetapkan sebagai manajer COS dapat melakukan pemrograman manajer. Selama pemrograman, PT dianggap sibuk. Hanya satu pemrograman sistem atau satu pemrograman manajer yang diizinkan untuk melakukan pemrograman sistem atau manajer pada satu waktu. Jumlah maksimum programmer simultan yang didukung setiap PBX adalah sebagai berikut. 1 pemrogram sistem plus 63 pemrogram pribadi. Lalu 1 programmer manager plus 63 programmer pribadi. Lalu 64 programmer pribadi. Lalu ada tingkat sandi pemrograman sistem. Untuk mengakses pemrograman sistem, kata sandi yang valid harus dimasukkan. Untuk detail lebih lanjut, bisa dilihat di bagian 2.3 keamanan kata sandi. Set default data pemrograman pribadi. Seorang pengguna dapat mengembalikan semua item yang diprogram di telepon ke default. Lalu ada programming manual reference, feature guide reference, dan user manual reference. Lalu ada password security, deskripsi. Untuk menjaga keamanan sistem, sandi sistem diperlukan untuk mengakses fungsi pemrograman tertentu dari PBX dengan memberi pengguna yang berbeda akses ke kata sandi yang berbeda. Dimungkinkan untuk mengontrol jumlah pemrograman yang dapat dilakukan setiap pengguna jenis kata sandi sistem berikut tersedia. Untuk password dari PT terdapat 2, yaitu sistem password PT untuk user, lalu sistem password PT untuk admin dengan format yang sama 4-10 digit. Lalu PC, sistem password PC untuk user, sistem password PC untuk admin, dan sistem password PC untuk penginstal. Formatnya 4-10 karakter. Untuk item user level programmer code terdapat range 0-16 karakter. Lalu administrator level programmer code 4-16 karakter. Installer level programmer code 4-16 karakter. Warning untuk admin atau pemasang mengenai kata sandi sistem. Beri semua sandi sistem kepada pelanggan. Lalu yang kedua, untuk menghindari akses tidak sah dan kemungkinan penyalahgunaan PBX, jaga kerahasiaan kata sandi dan beritahu pelanggan tentang pentingnya kata sandi dan kemungkinan bahayanya jika diketahui orang lain. Yang ketiga, PBX memiliki pengaturan kata sandi default. Demi keamanan, ubah sandi ini saat pertama kali Anda memprogram PBX. 4. Ubah password secara berkala. Yang 5. Sangat disarankan agar sandi yang terdiri dari 10 angka atau karakter digunakan untuk perlindungan maksimal terhadap akses yang tidak sah. Untuk daftar angka dan karakter yang dapat digunakan dalam kata sandi sistem, lihat bagian 1.1.2 memasukkan karakter dalam panduan pemrograman PC. Lalu yang keenam, jika sandi sistem dilupakan, sandi dapat ditemukan dengan memuat cadangan data sistem ke PC dan memeriksa sandi menggunakan perangkat lunak maintenance console. Jika tidak mempunyai cadangan data sistem, Anda harus mereset PBX ke default pabrik dan memprogram ulang.
Oleh karena itu, kami sangat menyarankan Anda untuk menyimpan cadangan data sistem. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat cadangan data sistem, lihat manual pemrograman PC. Namun karena sandi sistem dapat diekstrak dari salinan cadangan file data sistem, jangan izinkan akses tidak sah ke file ini. Lalu terdapat programming manual reference dan feature guide reference. Untuk selanjutnya, quick setup. Anda dapat mengatur parameter PBX dasar menggunakan PC. Saat PC mengakses PBX untuk pertama kalinya dengan kode programmer tingkat penginstal, tampilan pengaturan cepat akan muncul secara otomatis. Item berikut dapat diprogram sesuai keinginan, seperti tabel yang ada di bawah. Next. Perhatikan bahwa item yang dapat diprogram dapat bervariasi tergantung pada versi konsol pemeliharaan KXTDA yang digunakan. Next. Kemudian automatic setup. Ada dua fitur penyetelan otomatis sebagai berikut. Yang pertama, konfigurasi IDNS otomatis. Yang kedua, penyesuaian waktu otomatis. Yang pertama, konfigurasi ISDN otomatis. Konfigurasi port ISDN BRI dapat diatur secara otomatis melalui pemrograman sistem. Item berikut akan diatur dengan membuat dan menerima panggilan menggunakan nomor pelanggan yang ditetapkan untuk setiap port ISDN. Yang pertama, L1 mode aktif, kedua mode tautan data L2, ketiga mode akses point to point atau point to multi point, yang keempat mode penetapan TEI perbaiki 00 sampai 63 atau otomatis. Next. Yang kedua, penyesuaian waktu otomatis. Anda dapat mengatur jam PBX secara otomatis dengan dua cara berikut. Yang pertama, pengaturan waktu musim panas. Tanggal mulai dan akhir waktu musim panas dapat diprogram. Jam PBX akan disesuaikan 1 jam maju atau mundur pada 2.00 AM dari tanggal yang diprogram. Jika diaktifkan melalui pemrograman sistem, artinya pukul 2.00 akan menjadi pukul 3.00 pada tanggal mulai waktu musim panas, dan pukul 2.00 akan menjadi pukul 1.00 pada tanggal akhir. Yang kedua, informasi waktu dari perusahaan telepon. Informasi waktu dapat diterima pada panggilan-panggilan berikut. Panggilan masuk atau keluar melalui jalur ISDN. Yang kedua, panggilan masuk melalui saluran analog dengan seller ID yang menyertakan informasi waktu. Jam PBX akan disesuaikan setiap hari dengan panggilan pertama setelah pukul 03.05 jika diaktifkan melalui pemrograman sistem. Next. Conditions. SMDR akan merekam informasi panggilan menggunakan jam PBX sehingga waktu perekaman akan tumpang tindih di akhir waktu musim panas. Kemudian ada programming manual reference dan feature guide reference. Next. Selanjutnya ada flexible numbering atau fixed numbering. Untuk menghubungi pengguna ekstensi lain atau untuk mengakses fitur PBX diperlukan nomor akses, nomor ekstensi atau nomor fitur. Ada 3 jenis rencana penomoran. Yang pertama, penomoran fleksibel, tersedia saat nada panggil terdengar. Yang kedua, penomoran fleksibel, tersedia saat sibuk DND atau nada dering balik terdengar. Yang ketiga, penomoran tetap, tersedia saat melakukan panggilan atau berbicara. Next. Yang pertama, penomoran fleksibel yang tersedia saat nada panggil terdengar.
Nomor ekstensi dan nomor fitur yang tersedia saat nada panggil terdengar dapat disesuaikan agar mudah digunakan. Jumlahnya tidak boleh bertentangan. Juga dimungkinkan untuk menggunakan tipe 1 atau tipe 2 yang diperlihatkan dalam tabel. Yang A, nomor ekstensi terdiri dari nomor terdepan dan nomor tambahan. Nomor ekstensi terdiri dari 0 sampai 9. Dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, skema penomoran 1 sampai 64. Yang kedua, nomor utama hingga 3 digit. Yang ketiga, nomor tambahan hingga 2 digit, default 2 digit. B, nomor fitur. Angka hingga 4 digit terdiri dari 0 sampai 9, tanda petik, dan pagar. C, nomor ekstensi PBX lainnya. Nomor ekstensi PBX lainnya TIE -1 hingga 16. Jumlah hingga 3 digit terdiri dari 0 sampai 9, tanda petik, dan pagar. Next. Berikut tabel penomoran fleksibel tersedia saat nada panggil terdengar. Dimungkinkan untuk mendaftarkan nomor panggilan cepat yang tumpang tindih dengan nomor terdaftar lainnya. Ini digunakan untuk rerouting otomatis panggilan VoIP ke fitur public trunk. Next. Yang kedua, penomoran fleksibel tersedia saat sibuk, DND atau nada daring balik terdengar. Nomor fitur yang tersedia saat sibuk, DND atau nada daring balik terdengar dapat disesuaikan mudah digunakan. Nomor harus 1 digit, 0 sampai 9, tanda petik atau pagar, dan tidak boleh bentrok. Untuk default, lihat tabel berikut. Bintang untuk menggunakan call waiting, DND override baik 1 dan 2 tersedia secara default. Next. Yang ketiga, penomoran tetap tersedia saat melakukan panggilan atau berbicara. Fitur-fitur yang tersedia saat melakukan panggilan atau berbicara memiliki nomor tetap seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Next. Conditions. Secara umum, semua fitur memiliki nomor fitur default. Berikut adalah contoh konflik nomor fitur: 1 dan 11, 0 dan 00, 2 dan 21, 10 dan 101, 32 dan 321, dan lain sebagainya. Nomor fitur plus nomor tambahan parameter. Beberapa nomor fitur fleksibel memerlukan digit tambahan untuk mengaktifkan fitur. Misalnya untuk menyetel call waiting, nomor fitur untuk call waiting harus diikuti dengan 1, dan untuk membatalkannya nomor fitur yang sama harus diikuti dengan 0. Jika nomor fitur menyertakan tanda petik atau pagar, pengguna SLT putar tidak dapat menggunakannya. Ekstensi ESDN tidak dapat menggunakan fitur berikut. Yang pertama, pemutaran atau rekam OGM. Yang kedua, penahanan panggilan atau pengambilan penahanan panggilan diadakan di ekstensinya sendiri. Yang ketiga, ESDN tahan. Yang keempat, MCID. Selanjutnya ada programming manual reference, fitur guide reference, dan user manual reference. Next. Selanjutnya, floating extension. Nomor ekstensi virtual dapat ditetapkan ke sumber daya untuk membuatnya muncul sebagai ekstensi. Nomor-nomor ini didefinisikan sebagai nomor ekstensi pengambang.
dan dapat ditetapkan sebagai tujuan panggilan masuk dan lain-lain. Fitur ini juga dikenal dengan floating station. Kemudian ada tabel yang terdapat resource, description, dan default. Yang pertama, device. Pada device ada external bagger dengan default 600 outgoing message atau OGM, built-in simplified voice message, analog remote maintenance, ESDN remote maintenance. Yang kedua, group. Yang pertama ada incoming call distribusi group. Yang kedua, PS ring group, VM DPT group, VM DTMF group. Next. Kemudian ada kondisi dan programming manual reference. Next. Kemudian ada fitur queue reference. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ren Gerel Xiaomi. Installation manual reference, programming manual reference. Next. Dua titik 4 fault recovery diagnostic. Next. Power failure transfer. Description. When the power supply to the PBX fails, specific SLT and or ESDN terminal device are automatically connected to specific trunk power failure connection. The PBX will switch from normal operation to the power failure connection, and all existing conversation will be disconnected. Only the trunk handled by power failure connection can be used during a power failure condition. General. Only trunk call can be made during a power failure. All other features do not work. Next. Installation manual reference. Programming manual reference. Next. 242 power failure restart. Description. When turning the electricity back on, the PBX restarts the stored data automatically, and the PBX will record the event system restart in the error log. Condition. In the event of a power failure, PBX memory is protected by a factory-provided lithium battery. There is no memory loss except the memories of automatic callback busy or come on.
181 automatic callback busy come on and call part 113 to call part. Next. 243 local alarm information description. When a PBX error occurs and the PBX detects it, the system alarm button light on the PT of an extension. The system alarm button light turns off automatically after all error numbers have been displayed. For details about the errors and their solution, refer to the installation manual. Condition 1. System alarm button. A flexible button can be customized as the system alarm button. 2. If an extension allowed to utilize this feature, use PC console or PC phone. 3. The alarm information will be recorded on SIMDR if enabled through system programming. 4. The PBX can be automatically diagnosed at the programmed time every day. Installation manual reference. Next. Thank you. Insert the title of your digital here. Terima kasih. Sekian presentasi dari Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.